damage, savage, average, dan lain-lainnya. Nah, bahasa Inggris pertengahan ini tahluknya Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Oke, jadi kita lanjut ke tahapan yang kedua, yaitu bahasa Inggris kuno. Jadi bahasa Inggris kuno itu digunakan oleh kerajaan-kerajaan kecil di Britania Raya atau kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Inggris pada saat itu yang disebut dengan kerajaan Anglo-Saxon. Nah, bahasa Inggris Britania Raya ini dipengaruhi oleh dua inflasi. Yang pertama itu adalah inflasi dari Skandinavia atau Eropa Utara yang pada saat itu menduduki beberapa daerah-daerah di Britania Raya pada abad ke-8 dan juga ke-9. Penyebab yang kedua yaitu adalah inflasi dari suku Norman. Suku Norman ini adalah suku Viking yang menduduki Inggris pada abad ke-11. Suku Norman ini berasal dari wilayah Franka yang juga berasal dari Eropa Utara. Jadi sama kayak Skandinavia yang sebelumnya. Itu juga berasal dari Eropa Utara. Yang pada saat yang mungkin Franka atau daerah Franka saat ini tuh lebih dikenal dengan Prancis atau pusatnya itu Prancis. Sebenarnya bukan Prancis saja sih, ada Jerman sama Itali, tapi pusatnya itu di Prancis pada saat ini. Nah, itulah penyebab dari terciptanya bahasa Inggris kuno, yaitu berasal dari dua inflasi yang tadi. Pertama dari Skandinavia, yang kedua dari suku Viking atau daerah Franka. Kata-kata yang diserap jadi bahasa Inggris itu ada kayak misalkan L atau pada saat ini disebut dengan old. Ada yang namanya tuh brother atau yang pada saat ini lebih dikenal dengan brother. Lalu house atau saat ini lebih dikenal dengan house. Oke, kita lanjut ke bahasa Inggris atau sejarah bahasa Inggris yang ketiga, bagian ketiga, yaitu adalah bahasa Inggris pertengahan. Jadi seperti kita tahu ya tadi yang di bahasa Inggris kuno itu terjadinya inflasi oleh Skandinavia dan juga dari suku Viking atau Franka atau juga suku Norman bisa disebutnya. Nah, setelah 300 tahun dari inflasi suku Norman tadi, jadi kerajaan-kerajaan dan juga kaum bangsawan pada saat itu mulai menggunakan bahasa Prancis. Dan yang menggunakan bahasa Inggris itu hanyalah sebagian kecil dari rakyat-rakyat biasa. Jadi rakyat-rakyat biasa itu pakai bahasa Inggris, sedangkan kaum bangsawan dan juga orang-orang kerajaan itu menggunakan bahasa Prancis pada saat itu. Berikutnya, setelah terjadi perubahan iklim, tentunya itu perubahan iklim politik, sehingga bahasa Inggris ini menjadi dominan kembali, sehingga rakyat-rakyat biasa dan juga orang-orang kerajaan serta kaum bangsawan kembali menggunakan bahasa Inggris. Meskipun mengambil dari beberapa kata serapan dari bahasa Perancis, yaitu bahasa Anglo-Norman tadi, seperti kata-kata yang berakhir dengan ujung h. Contohnya itu adalah damage, savage, average, dan lain-lainnya. Oke, kita lanjut ke bahasa Inggris yang keempat, yaitu adalah bahasa Inggris modern. Nah, bahasa Inggris pertengahan ini juga menjadi bahasa yang cukup mudah dipahami karena tulisan dan struktur kosakatanya itu hampir sama dengan bahasa pada saat ini. Jadi, misalkan ada tulisan bahasa Inggris pertengahan, itu sudah bisa dibaca oleh orang-orang modern seperti saat ini. Oke, lanjut. Selanjutnya itu adalah yang keempat, bahasa Inggris modern. Bahasa Inggris modern ini terbagi menjadi dua, yaitu bahasa Inggris modern awal dan juga bahasa Inggris modern sekarang. Oke, yang keempat yaitu adalah bahasa Inggris modern. Bahasa Inggris modern ini sebenarnya banyak banget faktor yang menyebabkan terciptanya bahasa Inggris modern. Salah satu faktornya itu karena tahluknya Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Jadi dulu Eropa itu sangat berhubungan erat dengan Konstantinopel, jadi mereka berhubungan mulai dari perdagangan dan juga politik. Nah, setelah Konstantinopel tahluk oleh Muhammad Al-Fatih, selanjutnya bangsa Eropa, terutama Britania atau Inggris pada saat itu, mulai melakukan perjalanan dan juga perdagangan ke seluruh penjuru dunia. Salah satunya itu adalah Indonesia ya pastinya, dan juga Asia, tentunya Asia Tenggara yang mencakup Asia Tenggara. Selain melakukan perdagangan, mereka juga menyebarkan bahasa Inggris pastinya karena itu merupakan bahasa mereka dan juga agama pada saat itu. Selain dengan perdagangan ini juga ada faktor lain, yaitu mulai terkikisnya pemerintahan gereja. Jadi gereja pada saat itu di Inggris, bukan Inggris saja sih, sebenarnya mencakup seluruh Eropa. Gereja itu memimpin kendali terhadap kerajaan. Jadi mulai terkikisnya kerajaan ini sehingga membuat
masyarakat itu lebih leluasa dalam menuntut ilmu dan menyebarkan bahasa Inggris. Nah, setelah itu selanjutnya berdirinya percetakan-percetakan. Jadi percetakan-percetakan ini juga lah yang menyebarkan bahasa Inggris yang mulai terstruktur jadi bahasa Inggris. Kayak kita di Indonesia kan ada nih bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu bahasa Inggris yang struktur, dan pada saat berdirinya percetakan-percetakan ini mulai juga terciptanya bahasa Inggris yang terstruktur.